Indonesia negara hukum. Assalamualaikum semuanya. Zahra, nomor absen 21. Saya Dwi Astuti Wulandari. Faulia Maharani, nomor absen 18. Saya Abid Faisal Neza. Saya Sekar Ardana Reswari. Saya Bisa Putri Liba. Saya Ahmad Al-Fatih Ramzah, nomor absen 4. Saya Ramadan Zailani, nomor absen 30. Revolusi Rusia terjadi pada 1917. Revolusi Rusia ini bertujuan untuk menumbangkan kekaisaran Rusia dan menggantinya dengan kekuasaan komunis. Latar belakang atau faktor pendorong. 1. Ketidakpuasan pada kepemimpinan Tsar Nicholas II sejak akhir abad ke-19. Di bawah rezim Tsar Nicholas II terjadi kelaparan dan kemiskinan, ketertinggalan dalam bidang industri dan pertanian, serta pemerintahan yang korup dan otoriter. 2. Adanya peristiwa The Bloody Sunday pada Januari 1905. Peristiwa ini adalah penembakan ribuan orang dalam demonstrasi buruh yang menuntut perbaikan nasib. Sejak saat itu, rakyat semakin tidak simpatik pada kepemimpinan Tsar Nicholas II. 3. Munculnya kaum intelektual yang menuntut perubahan di Rusia. Contohnya, ada kelompok kadet yang liberal, Menshevik, yang beraliran sosialisasi, Demokrat, dan juga ada kelompok Bolshevik yang merupakan kelompok garis keras yang beraliran komunis. Keempat, keikutsertaan Rusia pada Perang Dunia I. Hal ini hanya dinilai menambah keterpurukan rakyat Rusia. Kronologi jalannya Revolusi Rusia. Revolusi Rusia terjadi dalam 2 tahap, yaitu pada Februari 1917 dan Oktober 1917. Pada Februari 1917, muncul aksi demonstrasi besar-besaran di kota Petrograd atau Saint Petersburg. Demonstrasi ini menuntut ketersediaan roti, perdamaian, dan kebebasan. Tidak hanya rakyat, tentara juga ikut serta dalam hal ini. Akhirnya, revolusi ini berhasil membuat Tsar Nicholas II turut tahta, dan terbentuklah pemerintahan sementara yang dipimpin kelompok Menshevik dan kadet di bawah Alexander Kerensky. Setelah itu, pada Oktober 1917, aksi protes besar kembali muncul di Petrograd. Namun kali ini dari kelompok Bolshevik saja. Kelompok Bolshevik merasa pemerintahan sementara terlalu lambat dalam mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Pada akhirnya, melalui revolusi Oktober, kelompok Bolshevik berhasil menggulingkan pemerintahan sementara. Sejak saat itu, Vladimir Lenin pun menjadi pemimpin Rusia. Dia memulai Rusia baru yang diberi nama Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, sebelum kemudian menjadi Uni Soviet. Pada 1917, awalnya Lenin membentuk Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Barulah pada tanggal 30 Desember 1922, Uni Soviet terbentuk, di mana Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia menjadi salah satu bagiannya. Pada perkembangannya, sejak 1922 sampai 1991, Uni Soviet adalah negara komunis terbesar di dunia. Di Revolusi Rusia, dihapuskannya pemerintahan Tsar dan bergantinya ideologi Rusia menjadi komunis. Kemajuan iptek, modernisasi Rusia maju dengan pesat pada era globalisasi dan bidang persenjataan. Demokrasi, timbulnya demokrasi Rusia sebagai lawan dari demokrasi liberal di masa Gorbachev. Rusia mengalami perubahan drastis. Ideologi meluasnya komunisme di seluruh dunia, oleh karena itu munculnya sosialisme yang juga jadi dorongan bagi rakyat untuk melakukan perlawanan. Pengaruh Revolusi Rusia. 1. Menyebarnya komunisme ke seluruh dunia termasuk Indonesia. 2. Pada perkembangannya, komunisme akan menjadi ideologi yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi gerakan nasionalisme di beberapa negara pada abad ke-20. Seperti di Tiongkok, Korea Utara, dan Kamboja. 3. Komunisme menjadi salah satu ideologi utama saat Perang Dingin pada 1947 sampai 1991 antara blok barat yang beraliran liberal melawan blok timur yang beraliran komunis. Kemenangan kaum Bolshevik
yang berhaluan komunis pada revolusi Rusia memperkuat komunisme di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dengan adanya Perserikatan Komunis Hindia pada 1920 menjadi Partai Komunis Indonesia pada 1924. Partai ini kemudian ikut serta dalam melawan penjajahan Belanda.